Bro, tampaknya problem kita itu masih sama untuk setiap peristiwa besar bernama mudik ini, bernama kemacetan. Karena Menyangkut infrastrukturnya. itu dia, transportasi publiknya itu loh. Iya. Jarang sekali yang pulang menggunakan kendaraan Mobil. sendiri. Iya. Dia pakai kereta. Nah, satu itu, kegagalan kita sudah puluhan tahun adalah tidak menciptakan atau membangun transportasi lokal. Orang naik kereta api, naik bus, turun jam 2 pagi. Nggak ada itu angkutannya ke desanya atau ke daerah lain di kota itu. Sehingga orang malas, nanti dirampok, di segala macam kan. Jadilah bawa kendaraan sendiri. Makanya padat. Kalau angkutan umum di kota-kota besar itu bagus dan angkutan pedesaannya bagus, yang dulu kita pernah punya itu, nggak masalah. Cina, relasi konektivitasnya bagus. Jadi tetap orang malas bawa mobil, susah, mahal. Ya udah naik kendaraan umum padat, tapi kan turun cek ada angkutannya ke kota dia, ada angkutannya ke desa dia, selesai. Disitulah kegagalan kita bahwa kita tidak mendevelop angkutan umum perkotaan di kota-kota dan angkutan umumnya pedesaan dari kota ke desa. Selain jalan tol yang merupakan legasinya Pak Jokowi selama memerintah, dan itu kita sudah bisa lihat sekarang. Lah terus terobosan apa lagi yang dilakukan oleh pemerintah? Hujan turun lagi, angkatin jemurannya yang kau cuci. Gini, terobosan itu kan kita anggap terobosan terbangun. Ya. Ada terobosan terbangun dan terpakai. Ada terobosan terbangun tidak terpakai. Ada terobosan terbangun kondisinya rusak. Itu sekarang. Nah, sekarang penambahan jalan tol. Jalan tol juga kualitasnya kan parah betul itu. Jadi, selain jalan tol, pelabuhan udara, bandara, itu nambah. Tetapi menambahnya itu tidak based on research, based on peraturan yang ada. Dilanggar semua. Jarak bandara di Pulau Jawa minimum 100 kilo baru boleh ada bandara lagi. Tapi ada yang cuma 65. Contoh apa? Cilacap dengan Purbalingga cuma 65 kilo. Itu against the law. Pelabuhan dibikin, tol laut, pang-pung. Gak ada kapalnya yang lewat. Hancur pelabuhan itu. Oke? Terus apalagi? Jaringan kereta di Kampung Kau di Makassar itu. Belum jadi? Belum jadi. Belum Karena jadi, tidak pakai pikiran. Karena kereta itu investasinya mahal, ya kan? Dan kembalinya juga lama, tapi harus diatur dengan baik. Itu kan Makassar Parepare. Iya. Kan Sekarang baru sampai iya. cuma berapa kilometer Karena di Baru berhenti itu. anggarannya, swasta kalau pakai manusia lama baliknya, harus barang. Tapi kan pokoknya bangun begitu. Yang terjadi kan sekarang begini. Jadi bandara banyak yang kemarin baru di Sumeneb. Dibikin bandara internasional Sumeneb. Memang ada orang Sumeneb mau terbang kemana? Oke, terus saya coba cari tiketnya. Saya cari buka ada 3.800.000 pakai Batik Air. Mahal amat. Kok 8 jam? Jadi rupanya dari Jakarta ke Makassar dulu, ke Surabaya, baru masuk Sumeneb. Anda mengkritisi banyak hal menyangkut dengan beberapa fasilitas publik yang dibangun oleh pemerintah dengan sangat keras. Yeah. Bandara Kertajati, Pelabuhan Patimban. Apalagi? Ini yaitu Purbalingga. Terus Ngeloram yang di Cepu, bandara. Bandara juga. Terus sekarang Sumeneb. Itu banyak. Di Jawa. Yang di Sumatera. Di luar, Sumatera, Trans Sumatera. Oke. Ya itu kan hancur. Terus nggak bisa masuk Sumatera Barat, jadi belok-belok kemana-mana. Terus tadi kereta Makassar Parepare. Terus Mandalika. Apa intinya, bro? Intinya begini. Kita untuk bangsa kita bisa maju, 100% saya setuju infrastruktur harus ada. Nah, infrastruktur ada tentu tidak dibikin asal cepat. Yang sekarang ini asal cepat, kereta cepat. Udah molor berapa bulan, cost overrun-nya tinggi sekali. Dan belum selesai sampai hari ini saya masih membantu. Karena padahal saya orang paling keras mengkritik kereta cepat, tapi ketika APBN masuk, saya harus bantu sampai selesai. Dan itu rumit sekali. Nah, dan tidak diperlukan oleh masyarakat. Masa sih nggak diperlukan, bro? Sekarang gini, stasiunnya di Halim. Kau dari sini ke Halim berapa? Sejam kalau macet? Wah, bisa ya, bisa ya.
Halim ke sana. Itu stasiunnya di situ. Stasiun pertama. Dia tidak connecting dengan yang Tanah Abang atau yang di Manggarai ya? Enggak. Harusnya tadinya di Manggarai asalnya waktu Jepang. Dari Halim kau ke Padalarang. Padahal kamu ke Bandung kan? Iya. Tapi kau berhenti. Kan masih jauh kan? Ya masih jauh, tapi berhentinya di Padalarang. Kenapa begitu? Nah, tanya Pak Luhut. Ya, ditetapkan di Padalarang. Tidak ke Tegaluar. Tegaluar itu deponya saja. Ya kau bisa ikut sampai depo bisa. Tapi turun Padalarang. Siapa yang mau naik? Orang nenteng bawa anak, bawa koper, bawa dus mie instan, nunggu angkot atau nunggu kereta lokalan. Kan lama, Bos. Kayak kereta bandara, kan juga tidak ada yang naik karena konektivitasnya nggak ada. Ada tapi lama. Mending naik taksi depan pintu terminal. Kereta bandara belum efektif? Nggak ada yang naik, Bos, karena kereta bandara yang di dalamnya itu bukan di dalam terminal, tapi di luar terminal. Coba kau ke bandara internasional, sebut saja, kau kan juga traveler. Kereta itu awalnya, saya ikut dari awal, dari lombanya segala, itu ada di dalam terminal. Tetapi tiba-tiba dibangun keluar di terminal. Siapa yang bikin seperti ini? Hah? Yang kan Pak Menteri Perhubungan lah tanya. Kenapa dipindah ke depan? Padahal ini di dalam. Desain awalnya tuh di dalam. Saya ngerti betul karena saya ikut. Di dalam. Jadi antara terminal 1, 2, 3, 4 namanya, itu di dalam. Dulu check-in counter commonnya, itu antara terminal 1, terminal 2. Berhenti cet kayak di Singapura itu, kau turun, kau check-in, terus boarding pass, kau naik itu. Ke terminal mana, gate berapa, betul. Udah. Ya di seluruh dunia. Semua begitu. Di Dubai, di Doha. Kalau kita di luar. Itu di luar. Jadi yang naik itu pekerja. Padahal dulu di luar itu ada Damri yang mutar, terminal 1, 2, 3 itu ada Damri. Kenapa ada kereta itu? Itu 900 miliar. Jadi sekarang mubazir, Bos. Itu yang saya bilang kenapa saya kritisi keras. Sebenarnya saya juga nggak dapat duit dari kritis itu kan, tapi maksudnya yang bener lah. Itu kenapa saya keras, karena itu kos buat kami, buat kita bangsa Indonesia. Kenapa dengan Kertajati? Kertajati itu kan diantah berantah begitu, siapa yang mau naik di Majalengka? Saya tanya, jadi sebenarnya bandara itu dipakai apa sekarang? Tempat wisata, Pak. Iya. Foto-foto. Prewedding di situ. Kacau. Saya sudah nggak ada, itu sebulan 5-6 M biaya maintenance listrik, air dan sebagainya. Jadi tidak ada pesawat di sana sekarang? Tidak ada, Bos. Siapa yang mau ke situ? Sekarang laut. Laut Patimban. Patimban. Apa yang terjadi? Begini, Patimban itu kan Pak Presiden mengatakan bahwa ini pelabuhan kedua terbesar setelah Tanjung Priok. Artinya mother vessel yang gede-gede akan berlayar di situ. Kesanalah saya lihat, dalamnya cuma 7-9 meter. Itu kan sudah nggak bisa, kapal mother vessel yang gede nggak bisa masuk, Bos. Kandas dia. Oh, oke. Harusnya 14 meter. 14 meter, coba dikeruk. Udah dikeruk, naik lagi. Kita pakai heli dari atas ngelihat, kira-kira 300-400 meter ada muara sungai. Nah, disitulah sedimentasi lari ke situ. Satu. Kemudian juga ada salah konstruksi di pelabuhannya itu. Nah, terus gimana? Jadi belum ada kapal ke sana. Itu waktu itu diresmikan, belum laporan ke IMO, belum laporan tanda-tanda rambu-rambu belum ada, sudah diresmikan. Nah, sampai sekarang itu siapa kapal ke situ? Yang ada 2 roro, Bos. Ke Pontianak kalau nggak salah sama ke Banjarmasin. Bawa truk paling 11 truk. Kau kan sering pakai Trans Jawa, beberapa kali lah. Iya. Selalu ada perbaikan kan? Bahkan tidak pernah berhenti perbaikannya. Kenapa bisa begitu? Padahal itu yang konkret gitu, yang konsumsi betonan, itu tahannya 30 tahun. Kenapa dibikinnya pakai itu? Karena supaya tahan 30 tahun. Apa yang terjadi? Setahun 2 tahun udah pecah. Tadi pagi saya pada saat kita ngambil gambar ini, Kemis ya H-4. Ya, saya baca tadi itu, saya buka internet yang live itu sudah macet. Ya, dari kemarin, dari Selasa. Di tol Cipali. Ya. Cipali dan Cikampek Palimanan. Itu sudah macet. Kayaknya nggak berubah ya situasi gitu kan. Kita bercerita